Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi Dina Romaya, NPM 16, dan rekan saya Irma Kalimatus Saktia, NPM 11, dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul ekstraksi kitin dari cangkang rajungan dan variasi suhu dan konsentrasi KUH pada tahap deproteinasi. Selanjutnya, selanjutnya, hal yang melatar belakangi penelitian yang kami lakukan karena di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Terbukti dari produksi rajungan pada tahun 1997 mencapai 14.000 ton per tahun. Dengan meningkatnya produksi rajungan ini, otomatis juga menimbulkan limbah canggungan yang menjadi sebuah permasalahan serius, sehingga untuk limbah cangkang rajungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kitin atau menjadi produk yang lebih bernilai. Nah, komponen tubuh rajungan itu sendiri terdiri dari 30% daging dan sisanya 57% dari bobot rajungan itu terdiri dari cangkang. Nah, limbah cangkang rajungan tersebut memiliki kandungan senyawa kimia, diantaranya protein 30-40%, mineral 30-50%, dan kitin sebesar 20-30%. Dan nantinya kitin ini yang akan kita ambil untuk dimanfaatkan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yang kami lakukan ini, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengambil kitin dari cangkang rajungan dengan proses ekstraksi. Kemudian yang kedua, mencari konsentrasi KUH dan juga suhu deproteinasi terbaik pada proses ekstraksi kitin dari cangkang rajungan dengan parameter kadar kitin. Dan yang ketiga, mencari kitin yang sesuai SNI dengan parameter kadar air, kadar nitrogen, dan kadar abu pada ekstraksi kitin dari cangkang rajungan. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat dengan memanfaatkan kitin dari cangkang rajungan bisa dimanfaatkan dalam bidang pangan, di antara lain sebagai pengental, pembentuk gel, penstabil, maupun sebagai bahan pengikat. Kemudian yang kedua, pada industri metalurgi kitin dari cangkang rajungan dapat dimanfaatkan sebagai adsorben untuk ion metal, pensuspensi, dan juga flokulan dan juga koagulan pada industri jet. Selanjutnya, Selanjutnya itu tumbuhan pusaka. Yang pertama cangkang rajungan. Rajungan adalah hewan yang vertebrata laut yang berkulit keras. Nah, cangkang ini merupakan bagian terkeras dari semua komponen rajungan yang mengandung kitin, protein, CaCO3, dan MgCaO3 dan pigmen. Nah, kitin dan sumber kitin. Untuk kitin merupakan suatu polimer linier yang berbentuk padatan, kristal berwarna putih dan dapat terurai secara hayati. Kitin banyak ditemukan dalam rangka luar marin, zooplankton termasuk jenis koral dan jenis serangga. Yang ketiga itu sifat kitin. Secara umum, kitin mempunyai bentuk spesies berupa kristal berwarna putih hingga kuning muda, tidak memiliki rasa dan tidak berbau. Kitin tidak larut dalam air, dalam alkohol, serta tidak larut dalam asam maupun alkali ujar. Untuk komposisi cangkang rajungan sebagai berikut. Untuk pemanfaatan kitin, salah satunya yaitu nutrisi sebagai suplemen nutrisi. Untuk standar mutu kitin pada kelas krustasea sebagai berikut. Selanjutnya, untuk metode ekstraksi kitin terbagi menjadi dua, yaitu secara kimiawi dan juga secara enzimatis. Menggunakan metode kimiawi berarti menggunakan senyawa asam maupun basa. Untuk senyawa asam yang kami gunakan yaitu KUH dan maaf, senyawa asam yang kami gunakan yaitu HCl dan senyawa basa yang kami gunakan yaitu KUH. Kemudian untuk metode enzimatis ini bisa memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme, yaitu untuk menghilangkan protein menggunakan enzim protease, dan untuk menghilangkan mineral dapat memanfaatkan bakteri asam laktat. Selanjutnya, selanjutnya untuk metode secara kimiawi ini ada dua tahapan, yaitu proses deproteinasi dan juga demineralisasi. Proses deproteinasi yaitu penghilangan protein dengan menambahkan senyawa basa yaitu KOH. Kemudian untuk proses demineralisasi yaitu menghilangkan mineral yang terkandung menggunakan senyawa asam berupa HCl.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi kitin ada 3. Yang pertama, waktu ekstraksi. Semakin tinggi waktu ekstraksi, maka kadar air akan semakin menurun. Turunnya kadar air ini akan menunjukkan kualitas kitin semakin baik. Kemudian yang kedua, konsentrasi KOH. Semakin tinggi konsentrasi KOH, maka kadar mineral yang terkandung akan semakin rendah sehingga meningkat suhu, maka protein yang terkandung juga akan semakin menurun sehingga menunjukkan bahwa kitin memiliki kualitas yang baik atau memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, Metodologi penelitian yang pertama ada bahan-bahan yang digunakan. Ya, bahan yang kita digunakan adalah cangkang rajungan. Untuk bahan lainnya itu KOH, HCl, dan UKUDES. Untuk alat yang kita gunakan itu rangkaian alat berbeda. Untuk variabel tetap dan variabel menjalankan. Untuk variabel tetap dengan massa itu 25 gram sekali uji untuk ukuran mesh 100 mesh, volume KOH 250 ml, waktu ekstraksi 3 jam. Untuk variabel yang dijalankan itu konsentrasi KOH dengan variabel 2M sampai 4M. Untuk suhu pada proses deproteinasi 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. untuk metode penelitian, yaitu untuk prosedurnya, cangkang rajungan akan dianalisa bahannya, yaitu meliputi kadar air, kadar abu, dan kadar kitin. Kemudian akan dilakukan pengeringan pada suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 24 jam. Setelah kering akan dilakukan penghalusan dengan setelah dilakukan penghalusan akan diayak seukuran 100 mesh. Kemudian yang tidak sesuai ukuran akan diharuskan kembali dan serbuk cangkang rajungan akan dilakukan proses deproteinasi atau penghilangan protein dengan suhu 60 derajat sampai 80 derajat Celcius dalam waktu 2 jam menggunakan KUH 250 ml pada konsentrasi 2M, 2,5, 3, 3,5, dan 4M. Dan akan dilakukan penyaringan, filtrat dibuang, residu akan dilakukan pencucian dengan Aquades, dan residu akan dilakukan proses demineralisasi pada suhu 75 derajat Celcius dalam waktu 1 jam menggunakan HCl1M. Filtrat akan dibuang dan residu akan dicuci dengan Aquades. Selanjutnya residu akan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Dan kitin akan diperoleh dan dianalisis kadar air, kadar abu, dan juga kadar nitrogennya. Selanjutnya, Untuk metode analisa penelitian, metode analisa ini menggunakan analisa bahan dan analisa hasil. Untuk analisa bahan menggunakan metode delta untuk mengetahui kandungan protein, kemudian metode gravimetri untuk mengetahui kadar abu dari kitin. Untuk analisa hasil ada metode delta, metode termografi. Metode termografi ini untuk menentukan kadar air dan metode gravimetri. Selanjutnya, untuk analisa bahan, yaitu meliputi kadar protein, kadar abu, dan kadar kitin. Dan di sini menunjukkan bahwa di dalam cangkang rajungan tersebut mengandung kitin yang bisa kita ambil, yaitu sebesar 30,31%. Selanjutnya, di sini menunjukkan analisa kadar kitin pada cangkang rajungan terlihat pada tabel dan juga grafik. Pada grafik ditunjukkan bahwa 70 derajat Celcius yaitu sebesar 14,22%. Menurut kadar SNI bahwa kadar kitin yang sesuai yaitu 15%. Nah, di sini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi dan juga suhu akan menunjukkan kadar kitin yang semakin tinggi. Selanjutnya, perbandingan standar mutu kitin dengan nilai parameter kitin perlakuan terbaik. Nah, pada konsentrasi 3,5 M suhu 70 derajat Celcius menghasilkan kitin dengan kadar air, kadar nitrogen, dan kadar abu juga kadar kitin yang sesuai dengan SNI dan tidak melebihi standar nasional Indonesia. Selanjutnya, ini kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pengambilan kitin dan cangkang rajungan dapat dilakukan dengan cara ekstraksi melalui proses deproteinasi dan proses demineralisasi. Untuk konsentrasi KOH dan suhu deproteinisasi yang terbaik pada proses ekstraksi kitin cangkang rajungan pada pelakuan ekstraksi KOH 3,5 M dengan suhu 70
derajat Celcius diperoleh kadar air sebesar 4,73%, kadar nitrogen 2,72%, kadar abu 2,17%, dan kadar kitin 14,22%. Untuk kitin yang sesuai dengan standar mutu SNI, yaitu dengan kadar sebesar kurang lebih 12%, kadar nitrogen 5%, dan kadar abu 5%, kadar kitin 15%. Untuk saran, disarankan agar kertas saring yang digunakan dalam proses pengujian memiliki ukuran yang lebih tebal agar remahan tangkar racungan tidak terbuang saat pengujian. Kemudian perlu dilakukan penelitian untuk konsentrasi di bawah 2 m dengan suhu 60 derajat Celcius agar diperoleh kadar kitin yang lebih optimum. Kemudian perlu dilakukan analisa kadar kitin pada bahan lainnya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.